Zakat itu kalau nggak salah tuh memberikan sesuatu apa ya, kewajiban sih kita ngasih ke seorang dengan persyaratan atau ketentuan tertentu. Kalau nggak salah sih ya. Rukun Islam. Mengeluarkan harta setelahnya. Kalau kita udah punya harta yang cukup, nanti kita harus keluarkan sebagiannya kayak gitu. Dia ada kayak ketentuannya, kapan kita wajib zakat, kapan kita nggak wajib zakat. Zakat itu apa ya, kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta yang kita punya setiap tahunnya, yang mana harta itu nantinya berupa makanan pokok, yang mana makanan pokok itu diserahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau zakat itu biasanya ada aturan-aturan sendiri sih khusus dalam ajaran Islam. Zakat ngasih, infak sama. Infak, sepemahaman aku infak sama sedekah kayak hampir sama deh, kayak melakukan pemberian dengan kemampuan sesuai kemampuan pribadi dan ya sebisanya sih kalau saya gitu tanpa ada aturan. Sedangkan infak apa ya, ada materinya, ada halnya. Infak sama kayaknya kayak zakat, cuma mungkin nggak pakai syarat kali, nggak harus berapa kilo atau nggak harus berapa gitu kali, kayaknya sih gitu. Infak hampir sama kayak sedekah. Dia memberikan juga sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Infak sama juga, cuman sifatnya itu infak. Memberi sesuatu ke orang yang lebih membutuhkan. Kalau sedekah sama, memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi nggak bisa sama orang kaya, nggak bisa sama orang miskin. Jadi sedekah bisa ke siapa aja. Sedekah berarti itu kita memberi sesuatu apapun itu. Kalau misalnya sedekah itu kayak dari diri kita pribadi sesuai kemampuan diri kita. Harta yang bisa kita keluarkan setiap saat ke orang yang membutuhkan. Sedekah tuh kayak ya udah nggak bukan kewajiban, kayak lebih ngasih aja, apa ya, hadiah mungkin gitu sih, ya nggak sih? Berbicara tentang zakat, infak, dan sodako, apa perbedaan dari tiga tersebut? Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang zakat. Zakat ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang artinya suci atau bersih. Namun secara istilah, zakat ini adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada mustahik. Mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasa yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, biasanya sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua, ini ada namanya zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Hartanya baik penghasilan, misalkan juga memiliki emas, perak, harta perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, zakat-zakat mal ini harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Sekarang berbicara tentang nisab, apa sih nisab itu? Nisab itu adalah batasan atau ukuran dari harta yang wajib di zakat atau dibayarkan zakatnya. Jadi batasan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sementara haul itu adalah kepemilikan. Jadi batas kepemilikan dari harta tersebut. Sebagaimana contoh, seseorang memiliki harta emas berapa yang harus dia keluarkan. Nah, kita berbicara tentang nisab dan haul lagi tadi. Ketika nisabnya sudah mencapai batasannya, contoh emas itu nisabnya 85 gram. Nah, setelah 85 gram ini haulnya sudah mencapai 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut, yaitu sebesar 2,5%. Terus tadi ada namanya mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, dari ayat ini sudah jelas nih. Mustahik yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir lil fuqara. Yang kedua itu orang-orang miskin. Yang ketiga adalah amilin, yaitu orang yang berhak atau mengurusi zakat tersebut. Selanjutnya ada namanya mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf. Selanjutnya ada wafir riqab, orang hamba sahaya. Selanjutnya yang keenam ada al-gharimin, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang. Terus wafi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Terus juga ada namanya yang terakhir ibnu sabil, yaitu para musafir. Nah, 8 orang inilah yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan ketika kita mengeluarkan zakat. Jadi harus melihat dari 8 golongan tersebut. Nah, yang kedua yaitu infak. Apa infak itu? Infak berasal dari bahasa Arab juga, yaitu anfaqo, yang artinya mengeluarkan sesuatu atau membelanjakan sesuatu, membelanjakan harta misalkan. Nah, namun secara istilah infak ini adalah mengeluarkan harta atau penghasilan kita untuk diberikan kepada seseorang, namun tidak ada kadarnya dan batasannya. Jadi infak ini bebas. Kalau yang tadi zakat itu ada nisab, ada haul, terus harus ke 8 asnaf. Sementara infak ini tidak ada batasannya, tidak ada waktunya, dan tidak harus dikasih ke 8 asnaf, dan sifatnya juga tidak wajib. Jadi misalkan ketika kita mempunyai harta, boleh kita sedekahkan ke siapa aja, jumlahnya pun berapa, itu boleh. Karena di infak sendiri sini tidak menjadi kewajiban yang harus seperti zakat. Baik, yang ketiga yaitu sedekah. Nah, apa ini sedekah? Sedekah kalau kita artikan secara bahasa itu berasal dari sodako, artinya benar, itu secara bahasa. Namun kalau secara istilah, sedekah adalah pemberian yang diberikan seseorang muslim kepada seseorang muslim lainnya. Ini secara ikhlas juga sukarela. Nah, di sini tidak ada unsur paksaan, juga tidak ada batasan waktunya, takarannya. Karena sedekah ini mencakup segala macam pemberian dari seseorang kepada orang lain. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah shadaqah. Jadi apapun itu, tidak harus uang atau harta. Semisal misalkan di hadis yang lain dikatakan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Contoh yang lain misalkan ketika kita tidak memiliki harta, kita bisa membantu orang lain untuk menyeberang jalan, untuk misalkan membantu mereka mengerjakan sesuatu. Nah, itu merupakan sedekah. Nah, dari sini sudah paham ya apa perbedaan tadi dari zakat, infak, juga sedekah. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua semakin bertambah ilmunya. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu ya tadi apa perbedaan dari 3 hal tersebut, baik zakat, infak maupun sedekah. Untuk lebih lanjutnya, sahabat semua atau teman-teman semua silakan download aplikasi Aminin, karena di dalam aplikasi itu banyak sekali fitur-fitur yang membantu kita untuk memperdalami agama. Ada fitur diskusi dengan ustadz, ada fitur ruang ngaji, ada fitur juga latih Quran. Yang ini akan membantu sahabat semua untuk memperdalam ilmu agama. Yuk, jangan lupa download aplikasi Aminin sekarang juga. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya dan subscribe ya.